Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan selamat datang, selamat kita beribadah di rumah Tuhan pada saat pagi hari ini, dan juga saudara-saudaraku mungkin yang ada di rumah yang boleh mengikuti ibadah live pada saat ini. Kita akan mau bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur. Haleluya. Kita kembali angkat pujian ini. Datanglah, haleluya. Datanglah pebaiknya dengan hati bersyukur. Amin, haleluya. Pelatarannya dengan hati bersurat-surat, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berindu padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara kekasih, pada saat pagi hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhanlah sehingga pada saat pagi hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan ini untuk kita mau bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kembali kita bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Becatlah dan lihatlah, becatlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Kau yang mengasihiku, Kau yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Kau yang mengasihiku, Kau yang memeliharaku selamanya. Sejak jemaat Tuhan, saudara akan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu Saudara kekasih, kita akan masuk dalam ibadah kita pada saat ini.
Kita mau persiapkan seluruh hati, jiwa, dan pikiran kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan pada saat ini. Kita mau menyembah Dia, sebab Dia Allah kita yang layak disembah dan ditinggikan dan diagungkan dalam setiap hidup kita. Haleluya Yesus Tuhan. Kami mau menyembah Engkau ya Bapa. Kami mau memuji-muji Engkau Yesus. Sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. sembah dan puji, Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita kembali angkat pujian ini, haleluya Tuhan. Benar Tuhan, Kami puja, kami boleh datang memuja Engkau Yesus pada pagi hari. Kami sembah Engkau ya Bapa di dalam surga. Sebab Engkaulah Tuhan Allah kami yang hidup. di tengah Haleluya Bapa. kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja. haleluya. Kami sembah sebagai Raja. Amin, haleluya. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh sembah dan puji, Sembah dan puji, penuhi tatamu. sembah dan puji, Sembah dan puji, penuhi tatamu. sembah dan puji, Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah puji, sembah dan puji, haleluya. penuhi Amin, tatamu. haleluya Yesus Tuhan. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Oh sembah dan puji, Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Haleluya. Kita masuk dalam doa pembukaan kita, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengar. Nyatakanlah kepadaku kemuliaan.
Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara kekasih, kita akan lebih dalam lagi menyembah Tuhan pada saat ini. Kita mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Sebab Yesus mau pada saat ini setiap hidup kita mau menyembah Dia dengan segenap hati dan jiwa kita. Sehingga akan kita merasakan hadirat Tuhan boleh turun atas setiap kehidupan. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku menyembah-Mu dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Berdoa. Kami puji, kami sembah Engkau, Bapa Allah kami, yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Pada saat pagi yang indah ini Tuhan, Engkau telah menyempatkan kami semua anak-anak-Mu datang ke tempat ini untuk bersujud menyembah Engkau. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Yesus satu-satunya yang dapat menyelamatkan hidup kami. Allah yang dapat melawat segala kehidupan kami. Yang memperhatikan kehidupan kami, melindungi kami di dimanapun kami berada Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami bersujud di hadapan-Mu. Menyembah, memuji, memuliakan Engkau. Karena Engkaulah satu-satunya sesembahan kami, Bapa yang baik. Inilah kami seluruh umat-Mu, umat gereja Pentakosta Sidang Kelimping. Oh, hadirlah Engkau pada saat ini di tempat ini Tuhan. Untuk menaungi segala kehidupan kami. Karena kami sadar Tuhan kami manusia yang tidak punya Bapa. Kami punya kelemahan, kami punya kekurangan-kekurangan.
Tapi Engkau tidak melihat itu semuanya Tuhan. Engkau dapat menguatkan kami sekalian ya Tuhan. Engkau dapat melawat kami sekalian ya Yesus Kristus Tuhan. Dan bahkan melayakkan kami untuk berseru pada saat ini di tempat ini Yesus Kristus Tuhan. Oh Bapa yang baik, Bapa yang kudus, inilah kehidupan kami semua anak-anakmu. Biarpun kami jauh dari hadapan Tuhan, sering kami tidak mengindahkan aturan Tuhan, tapi Engkau senantiasa mengasihi kami semua anak-anakmu Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami tahu Tuhan, oh Allah yang baik, Allah yang kudus, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah andalan kami dalam kehidupan ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, jangan biarkan kami sendiri, tapi biarlah senantiasa kuasa-Mu Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Biar setiap kami di dalam melangkah dalam kehidupan ini Tuhan, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kami mendengar Tuhan bahwa ada anak daripada jemaat-Mu Tuhan yang tergeletak dalam rumah sakit. Pada kesempatan ini hamba berdoa di tempat ini Tuhan, lawatlah anakmu itu Tuhan. Oh benar bertahu Tuhan, karena dosa atau kekurangan daripada anak kami itu Tuhan, makanya dia mengalami sakit penyakit. Pada saat ini Tuhan, hamba berdoa di hadapan-Mu Tuhan, ampuni dia Tuhan. Sembuhkan dia melalui kuasa Roh Kudus-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah anugerah-Mu turun kepada anak ini Yesus Kristus Tuhan kami, supaya tubuhnya ini sehat kembali Tuhan. Dapat bersukacita untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian juga Tuhan, pada saat ini kami tidak lupa di hadirat-Mu Tuhan, bahwa anak-anak kami besok Tuhan yang menempuh ujian akhir di tingkat SD Tuhan, biarlah senantiasa kuasa-Mu Tuhan menyertai anak-anak kami itu Tuhan. Biar melalui ujian mereka Tuhan, nama Tuhan dapat dipermuliakan dan cita-cita mereka untuk melanjutkan sekolahnya dapat tercapai dengan baik Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Pada kesempatan ini juga Tuhan, Bapa berdoa di hadapan-Mu. Inilah kami semua anak-anak-Mu yang dapat hadir di tempat ini. Demikian juga Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming Tuhan. Demikian juga yang menonton acara ibadah ini Tuhan. Biarlah tangan Tuhan memberkati mereka Tuhan. Biar senantiasa Tuhan, di hari-hari yang akan datang Tuhan, iman percaya mereka semakin kuat lagi untuk mengikut, memuji, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami Tuhan akan diajar melalui firman-Mu. Berangkatkan hamba-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar pada saat ini Tuhan firman-Mu dapat mengubah kehidupan kami Tuhan, semata-mata untuk meninggikan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah hidup kami sekalian ya Tuhan, semuanya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Kepada-Mu lah kami serahkan ibadah kami ini Tuhan pada saat ini. Biarlah senantiasa Engkau yang berkuasa melalui Roh Kudus-Mu. Dari saat kami puji, kami sembah Engkau, dan terpujilah Engkau saat ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau tetap hati kita tertuju kepada Tuhan saat ini. Kita mau tetap memuji Dia. Glory, glory, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, hallelujah.
Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Allah sumber kuatku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak takut karena Engkau Allah besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak takut karena Engkau Allah besertaku. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, itu yang Kau sediakan bagiku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Allah sumber kuatku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam
serahkan semua hidupku pada Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti menolong pada siapa yang mau berubah. Kau sungguh baik, Engkaulah Tuhan penolongku. Ku tinggalkan semua hidup lalu, ku raih kini hidup yang baru. Ku serahkan semua hidupku pada Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti menolong pada siapa yang mau berubah. Kau sungguh baik, Engkaulah Tuhan penolongku. Kau sungguh baik, Engkaulah Tuhan penolongku. Puji Tuhan. Haleluya. Demikianlah pujian yang telah dipersembahkan oleh anak-anak Tuhan pada saat ini. Kita mau tetap memuji-muji Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Yesus Roma, haleluya. Haleluya, Yesus Roma Roma. Nama Dia membawa ke surga. Oh Maranatha, Maranatha, haleluya, Yesus Roma Roma. Haleluya, sorak salelenga. Bayas tambayanmu, tambayanmu adalah Bapa itu. Aduh, nama Bangoli, Maranatha, haleluya, Yesus Roma Roma. Maranatha, haleluya, sorak salelenga. Tuhan baik mahon hitam, mahon hitam di topi itu. Haleluya. Kita satu marilah. Oh Maranatha, Maranatha, haleluya, Yesus Roma Roma. Maranatha, haleluya, sorak salelenga. Carmelo sia curgo, soara damare. Suru-suru antar surah. Marsura, pamuji kawane. Maranatha, Maranatha, haleluya, Yesus Roma Roma. Maranatha, haleluya, sorak salelenga. Haleluya. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah baginya. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung
bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah kami, Allah yang luar biasa, Allah kami, Allah yang ajaib, Allah yang sungguh heran dan ajaib karya perbuatan-Mu di dalam hidup orang-orang yang percaya, yang selalu bergantung harap hanya kepada Engkau. Bapa yang baik, inilah kami umat tebusan-Mu, domba-domba-Mu, yang boleh hadir di dalam rumah-Mu saat ini. Kami datang di tempat ini memuji-muji, meninggikan akan nama Tuhan. Kami datang di tempat ini bersyukur dan berterima kasih, sebab Engkau baik, amat baik bagi kami. Dikala kami sakit, Engkau memberikan kami kesembuhan. Dikala kami lemah, Engkau memberikan kami kekuatan. Bahkan dikala kami mengalami duka cita, Engkau menjadi penghibur bagi kehidupan kami. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, inilah kami yang datang boleh memuji Engkau. Di dalam perjalanan ini Tuhan, begitu banyak tantangan dan rintangan yang harus kami boleh lalui. Kami tidak mampu dari diri kami. Itu sebabnya kami datang kepada Engkau, sebab kami tahu Engkau adalah sumber kekuatan, sumber pertolongan bagi kami. Jangan biarkan kami berjalan sendiri di dalam dunia ini Tuhan. Karena apabila kami berjalan tanpa Engkau, maka kami akan tersesat. Itu sebabnya biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa ada tinggal bertahta dalam hidup kami. Sebagai pemimpin di dalam hidup kami, yang akan memimpin kami kepada seluruh jalan kebenaran Tuhan. Supaya dikala kami hidup di dalam jalan-Mu yang benar. Terima kasih Bapa yang baik. Mampukan kami senantiasa hidup sebagai garam dan terang dimanapun kami berada. Supaya lewat sikap tikam perbuatan keseharian kami, nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar lagi kami akan mau dengarkan firman Allah yang hidup, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Gembala kami. Mari urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Engkau tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus. Biarlah hikmat surga yang Kau turunkan kepada hamba-Mu, supaya hari ini boleh tersingkap rahasia firman Tuhan, memberkati kami semua yang boleh hadir saat ini, supaya tidak ada seorang pun kami nanti pulang dari ibadah ini dengan tangan kosong, tetapi supaya kami pulang penuh sukacita, penuh damai. Oleh karena Kristus Yesus Allah kami, Allah yang luar biasa, ada hadir melawat kehidupan kami. Namun sebelum kami dengarkan akan firman-Mu, sebentar Bapa yang baik, kami akan memberikan persembahan kami. Persembahan persepuluhan ucapan syukur, pembangunan gereja bahkan kolekte yang akan kami jalankan di tempat. Persembahan-persembahan yang akan kami berikan saat ini adalah berkat-berkat Tuhan yang kami terima dari Tuhan. Sebahagian hari ini akan kami kembalikan. Biarlah lewat persembahan ini Engkau boleh dipermuliakan. Hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu yang sebentar akan mengulurkan tangannya memberikan persembahan ini. Mari Engkau boleh berkati kami sekaliannya. Berkati seluruh rumah tangga daripada jemaat-Mu. Usaha pekerjaan mereka Engkau boleh berkati, supaya Engkau dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya Engkau senantiasa akan boleh memberkati akan seluruh kehidupan kami. Sehingga kami tidak ada yang berkekurangan jemaat-Mu di tempat ini. Namun kami akan berkelimpahan lewat kekayaan kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Persembahan ini sebentar akan kami berikan dengan sukacita. Dan kami percaya kami akan menuai keberkatan dari Tuhan di dalam sukacita damai yang daripada Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Allah kami, Allah yang heran. Pada saat ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat siang hari ini, menjadi bekal dalam setiap perjalanan kehidupan kita ke depan. Dan biarlah firman yang boleh kita dengarkan pada siang hari ini menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Dan jemaat Tuhan, saya undang sama-sama bangkit berdiri, dan di akhir pujian nanti Bapak Gembala kita menyampaikan firman Tuhan bagi kita dan sekaligus pimpin kita di dalam doa. Oh Yesus supasat, haleluya.
susu pasahan sudenamo lupa holongi Parmahanton dikon parmahanton dikon unang pasok unang pasok buau pujudiga unang pabiarau unang pabiarau usipon mau Tuhan Sipon oh Tuhan Wamos turo ako Lumangiron hatamu Sungkuliro ako Ngalian ako Tuhan Ngalian Oh Tuhan di hastia Kano Allah soan Dokulo ulos kita Dika Nukeasa diriku dikaruni Amin kasih Tuhan oh Tuhan ulas kita ikut Usipon mau oh Tuhan pada suruh aku rupiah oh Tuhan Lumangihon hatamu Sungkuliro aku sangat batu ujian akan itu Silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan, dalam setiap jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun jemaat yang mengikuti ibadah lewat live streaming. Firman Tuhan hari ini saya akan sampaikan terambil dari kitab Markus pasal yang ke-16. Markus pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15. Kalau dalam minggu yang lalu kita merayakan tentang kebangkitan Yesus, karena kita tahu setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, maka Yesus tidak langsung naik ke sorga, tetapi dia menampakkan diri selama 40 hari kepada para murid.
Ketika Yesus menampakkan diri, apakah respon daripada para murid? Kita akan lihat di dalam firman Allah ini, dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita tetap bergantian membaca firman Tuhan supaya kita diberkati oleh Tuhan. Saya ayat yang ke-9, jemaat ayat yang 10 sampai selesai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih, memang kalau kita lihat di dalam firman Allah ini, ada satu tokoh yang sangat dominan sekali yang kita akan perhatikan di dalam pembacaan firman Tuhan, yaitu adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena, saudara, adalah seorang ibu yang biasa-biasa saja sebetulnya, tetapi Maria Magdalena ini adalah, kalau kita lihat di kitab atau pasal yang lain dalam kitab Matius atau Lukas atau Yohanes, mencatat di sana Maria Magdalena ini adalah seorang wanita yang pernah ditolong oleh Yesus karena 7 roh jahat yang diusir oleh Yesus dari Maria Magdalena. Nah, ketika Maria Magdalena dijamah, disembuhkan oleh Tuhan, maka dia memberikan hidup melayani Tuhan. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas 8 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, Maria Magdalena melayani Yesus dan beberapa ibu-ibu yang lain yang mereka melayani dari segi harta benda mereka. Nah, Maria Magdalena mengorbankan harta, uang untuk membantu pelayanan dari Yesus pada waktu itu. Nah, ketika dari sanalah sebetulnya Maria Magdalena ini memiliki kecintaan kepada Yesus, karena yang pertama dia telah ditolong, dan yang akhirnya respon daripada Maria Magdalena ini, dia mengorbankan apa yang ada padanya, dan dia bahkan mengajak ibu-ibu yang lain untuk membantu mendukung pelayanan daripada Yesus pada saat itu, saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, tema khotbah ini saya akan coba mengajak kita berbicara tentang kenapa orang tidak percaya. Nah, murid-murid ini ketika Maria Magdalena memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit, dan respon mereka tidak percaya. Yang dalam pembacaan tadi, mereka tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit.
Apakah yang membuat mereka menjadi berpikir tidak meyakini apa yang disampaikan oleh Maria Magdalena? Karena kita tahu, saudaraku yang kekasih, Maria Magdalena ini waktu Yesus disalibkan, disiksa, dia tetap selalu bersama, dia ada. Yesus dikuburkan, dia ada. Dan ketika saudara Maria Magdalena ini juga mengajak ibu-ibu yang lain untuk membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur, mereka aktif, proaktif, dia senantiasa memperhatikan baik waktu Yesus disiksa, disalibkan, dan bahkan waktu dikuburkan, dan bahkan waktu Yesus bangkit, Maria Magdalena selalu ada. Itu sebabnya Yesus menampakkan diri pertama kepada siapa? Kepada Maria Magdalena, bukan kepada Petrus, bukan kepada Yakobus, bukan kepada Andreas, tetapi justru dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Saudaraku, Maria Magdalena ini mungkin Alkitab saya mencoba menyelidiki siapakah Maria, karena di dalam Alkitab ada banyak nama Maria, ada 3. Maria ibu Yesus, Maria Magdalena. Ya. Jadi bukan satu nama Maria itu. Maria Magdalena, kalau saya lihat di sejarah, bahwa dia dikatakan namanya Maria tapi berasal dari Magda. Mungkin daerahnya itu. Nah itu sebabnya sama dengan seperti kita orang Batak, seperti gereja kita inilah umpamanya gereja Pentakosta Indonesia dari Sidang Cilincing. Jadi pakai nama daripada lokasi. Nah saudaraku, saya sangat tertarik dengan melihat, menyelidiki, mempelajari tentang Maria Magdalena ini. Sampai-sampai Yesus pertama sekali menampakkan diri kepada dia. Nah saudara, ketika Yesus berkata bahwa beritahukanlah kepada murid-muridku bahwa aku telah bangkit. Dan mungkin Maria Magdalena pun pergi memberitahukan itu. Tapi murid-murid itu, apakah murid itu sebab orang biasanya percaya karena ada siapa dulu yang menyampaikan, kira-kira begitu. Mungkin saja Petrus, pasal gue tertuimana ipawa perjulu dak tua naruhana kan. Bisa saja tuh. Apalagi seperti kita orang Batak kan banyak yang seperti itu. Kalau sama dengan kalau di pesta adat, ya kan? Hanya namanya pun nggak disebut. Itu masalah itu. Jabar untuk dia nggak disebut saja, itu masalah. Apakah karakter murid itu seperti itu? Sebetulnya Maria Magdalena dia diberitahukan oleh Yesus pertama adalah karena dia dekat, dia senantiasa ada. Dia senantiasa memperdulikan, dia senantiasa memperhatikan, dia senantiasa melihat bahwa waktu Yesus dikubur, waktu Yesus disalibkan, dia ada. Nah, apakah Petrus dekat? Apakah Petrus ada pada waktu itu? Saya lihat di dalam Alkitab jarang nama Petrus disebut. Ketika Yesus disiksa, Yesus disalibkan, bahkan Petrus justru menyangkal Yesus. Ketika Yesus ditangkap dan Petrus melihat dari jauh, dan ada seorang hamba berkata, kau kan bukannya juga temannya. Dan Petrus berkata, aku tidak kenal dia. Itu sebabnya ketika Petrus menyangkal Yesus, sebetulnya Yesus melihat dia, Petrus melihat dia. Ketika Petrus menyangkal Yesus, mereka saling bertatap mata, saling memandang. Maka disitulah Petrus menjadi menangis, menyesal. Dia ingat perkataan Yesus, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saudaraku yang kekasih, saya melihat firman Allah ini karakter akhir zaman. Inilah sebetulnya sifat gereja akhir zaman.
Mungkin kita ini semua orang percaya, kita berkata saya percaya. Saya percaya Yesus telah mati bangkit. Tapi pertanyaannya apakah sekarang kita masih tetap setia? Apakah sekarang kita masih tetap ikut Dia? Ikut Dia bukan hanya sebatas kita datang di gereja, lalu kita ibadah lalu pulang. Lalu tidak berbuat apa-apa, tidak melakukan firman Allah. Lalu kita tidak hidup di dalam kekudusan, kita tidak hidup di dalam kebenaran. Apakah sebatas itu menjadi orang pengikut Kristus? Saudaraku yang kekasih, ada beberapa hal yang saya lihat di dalam firman Tuhan ini yang perlu kita perhatikan, bahwa mengapa mereka tidak percaya, saudara, padahal Yesus telah bersama-sama mereka selama 3,5 tahun. 3,5 tahun. Ya bisa juga sih, saudara. Kadang kita pun sudah bersama istri kita, sudah 3 tahun, 4 tahun. Saya pikir 3 tahun itu masih waktu yang singkat. Kita yang sudah bersama istri 5 tahun, 10 tahun aja kita kadang nggak ngerti. Ya. 3,5 tahun mereka bersama, tidur bersama, makan bersama. Yesus layani mereka, Yesus bersama mereka, Yesus mengajarkan mereka. Mereka waktu Yesus di taman dimuliakan, mereka ada. Mereka selama 3,5 tahun itu terus mereka bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika Yesus ditangkap lalu hanya beberapa hari saja mereka sudah tidak percaya. Mereka sudah lupa. Berarti apa yang diperkatakan Yesus selama 3,5 tahun itu, tidak ada yang mereka perhatikan dengan baik. Firman Allah yang ucapan-ucapan Yesus itu, perkataan-perkataan Yesus itu, tidak ada yang mereka perhatikan dengan baik. Sehingga mereka menjadi cepat lupa. Jadi bersikap acuh tak acuh. Sama dengan kalau saya buat gambaran, saudara, sudah berapa tahun kita menjadi orang Kristen, berjemaat, bergereja. Tapi seringkali sikap kita seperti orang juga yang tidak percaya. Kita menjadi ragu. Ketika kita menghadapi masalah di dalam rumah tangga, lalu kita berkata, oh Tuhan, aku rajin Tuhan, aku suka beribadah, aku melayani, tetapi kenapa aku mengalami masalah seperti ini? Ya, itu seringkali saudara, yang membuat kita menjadi berubah, menjadi berpikir-pikir, oh jangan-jangan, benar gak sih Tuhan itu, benar gak Tuhan itu maha kasih, benar gak Tuhan itu menolong? Nah sebetulnya saudaraku yang kekasih, Tuhan itu kan masalah yang kita hadapi sebetulnya Tuhan bisa saja mengizinkan itu supaya kita semakin lebih dekat dengan Dia. Dari sisi positif bisa saja kenapa murid tidak percaya, karena memang mereka tidak terlalu cepat percaya. Biasanya orang yang terlalu cepat percaya dan cepat juga lupa. Ya. Biasanya begitu. Kalau cepat, makanya kalau sekarang saudara coba. Tiba-tiba saudara kenal dengan orang, baru 3 tahun saudara berteman dengan dia, lalu dia berkata kepada saudara, Pak Amang, saya mau ke Bandung Amang, pinjem mobil. Baru 3 tahun. Apakah saudara percaya? Langsung kasih kunci mobil, kasih STNK. Kasih kunci, mana Amang STNK-nya, takut saya ditangkap polisi, ini STNK. Sekalian Amang BBKB-nya. Kalau dia ngomong begitu, saudara percaya.
Lalu saudara lihat coba selama 3,5 tahun ini orang bisa dipercaya atau enggak? 1 tahun kita berteman dengan dia, apa yang dia perbuat? Bisa saja 3 tahun kita bersama dengan dia, dia bisa menyembunyikan diri, dia pintar, dia bisa bergaul, dia bisa mengatasi setiap keraguan-raguan kita. Bukankah banyak sekarang penipuan-penipuan saudara yang kita hadapi? Kalau saudara terlalu cepat percaya berarti orang yang terlalu cepat percaya juga tidak baik. Kita harus mencek, kita harus konfirmasi kalau dapat sesuatu. Sebetulnya di akhir zaman ini sekarang saudara, jangan terlalu cepat juga kita percaya kalau dengar berita hoax. Ya, pernah ada juga penipuan seperti itu, lalu orang berkata, Bapak anaknya kami tangkap, kami dari kepolisian. Ya kan? Yang sering sekali itu, mungkin saudara pernah juga mengalami itu. Nah lalu saudara percaya, Bapak harus transfer dana sekian, supaya ini kasus tidak kami lanjutkan. Lalu buru-buru dia transfer, karena dia cepat percaya. Nah saudaraku yang kekasih, apakah yang seperti ini yang mungkin ada di pikiran para murid sehingga dia tidak cepat percaya kepada pemberitaan yang disampaikan oleh Maria Magdalena? Tapi saya melihat ada 3 kali di situ ada kata tidak percaya. Kalau saya menyelidiki di dalam bahasa Yunaninya, kata tidak percaya yang pertama adalah diambil dengan akar kata tidak setia. Jadi rupanya orang yang tidak percaya adalah yang pertama, gejalanya adalah dia tidak setia. Tidak setia lama-lama mengakibatkan ketidakpercayaan. Mungkin saja waktu Yesus disiksa, murid sudah mengambil jarak. Kesetiaan mereka sudah berubah. Sehingga mengakibatkan lama-lama dia menjadi tidak percaya. Sama dengan saudara, ketika kita menjadi umat Tuhan, kalau lama-lama kesetiaan kita ini menjadi pudar, akan mengakibatkan lama-lama juga kita tidak akan percaya. Sama dengan begini, kalau ada kita punya teman atau karyawan atau anak buah atau apa namanya atau kita pekerjakan, kalau dia senantiasa setia ada, tentu kita lama-lama percaya kepada dia, ya kan? Haleluya, ya kan? Kalau waktu kita sakit dia ada, ya bisa saja waktu kita sakit pun istri kita mungkin juga bisa berubah dia, tapi justru pembantu dia lebih setia. Nah sehingga itu meningkatkan kepercayaan kita kepada dia. Sama dengan iman ini saya pikir demikian sudah. Kalau saudara semakin terus bersekutu, berhubungan, berfellowship kepada Allah, kepada Yesus, lama-lama kepercayaan saudara, kadar kepercayaan, keyakinan saudara itu akan naik. Tapi coba saudara hanya datang di gereja hanya sekali sebulan, atau 2 kali sebulan, atau 1 kali seminggu, kan berbeda dengan orang yang ada ibadah dia hadir terus. Kesetiaannya ditampilkan, ditunjukkan, dan tentu Tuhan juga memperhatikan itu. Tuhan juga akan menolong itu, akan memberkati orang-orang yang setia. Firman Allah berkata dalam Wahyu, orang-orang yang setia, bukan orang yang dipilih, yang dipanggil, tetapi yang setia. Jadi jangan saudara berpikir, oh saya sudah dipilih. Bukan. Sekalipun saudara dipilih, tapi kalau saudara tidak setia, kok bisa tidak terpilih? Jadi orang-orang yang setia, di akhir zaman ini gereja, jemaat, semua kita harus menjadi orang-orang yang setia mengikut Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih, yang pertama saya perhatikan dalam pembacaan ayat-ayat ini, yang pertama adalah mengapa mereka tidak percaya.
Yang pertama adalah mereka terlalu berduka cita. Ya, mereka terlalu menangis, berduka dengan sangat, sehingga mungkin mereka tidak bisa melihat, tidak berpikir normal lagi, karena terlalu larut di dalam duka. Ya, orang-orang yang larut di dalam duka, saudaraku yang kekasih, itu akan membuat dia menjadi lupa bahwa ada Tuhan yang menolong dia. Coba kita lihat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Nah, saudaraku yang kekasih, duka cita itu sebetulnya ya bisa saja duka cita itu yang justru bisa membutakan mata iman kerohanian kita. Boleh berduka cita tapi jangan terlalu larut di dalam duka cita itu. Ini Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika karena di sana ada orang-orang yang ragu tentang kalau orang yang sudah mati sudah selesai, tidak ada kebangkitan, tidak ada sorga. Maka itu sebabnya mereka berlarut di dalam duka cita. Jadi orang yang meninggal itu sebetulnya kalau dia meninggal di dalam Tuhan, dia pasti dia akan masuk surga. Nah, orang yang tidak yakin, tidak percaya, seolah-olah tidak ada pengharapan kalau sudah mati selesai sudah. Tidak. Nah, orang-orang yang harus berduka cita ini, saudaraku yang kekasih, tidak boleh terlalu lama. Yang justru membuat kita semakin hari akan membuat kita jauh dari Tuhan. Seolah-olah kita tidak percaya bahwa Tuhan itu memberikan satu kehidupan yang baru di dalam kehidupan orang yang berduka, saudaraku yang kekasih. Jadi jangan pernah larut di dalam duka, itu akan membuat kita akan hilang pengharapan. Jadi karena orang yang berduka senantiasa menggunakan perasaan, baper gitu. Terlalu perasaan, ya kan? Sehingga membuat bekerja pun jadi malas. Ya. Ya saudaraku yang kekasih, ya mungkin murid-murid ini bisa saja mereka berduka larut di dalam duka karena Yesus yang selama ini bersama-sama dengan mereka telah mati. Mereka padahal seharusnya mereka tahu bahwa Yesus akan bangkit. Dan yang kedua saudaraku yang kekasih, murid-murid ini keras hati dalam pembacaan firman Tuhan. Mereka keras. Itu sebabnya Yesus menegur mereka, mengapa kamu tidak percaya dan degil hatimu? Mengapa mereka menjadi keras hati? Coba kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jadi mereka mungkin waktu Yesus berbicara, mengajar mereka waktu selama bersama 3,5 tahun, mereka ya mengeras keras hatinya, dia tidak mau terima. Ya, mungkin masuk dari kanan keluar kiri. Ya, mereka tidak mendengar dengan baik. Sebetulnya kalau firman Allah kita dengar setiap ibadah, setiap pertemuan di dalam gereja Tuhan, dengarkanlah firman itu dengan baik. Perhatikan. Ya, mana yang baik simpan di dalam hati. Jangan keraskan hati.
Kalau dikeraskan hati ini, saudaraku yang kekasih, maka kita datang ibadah 2 jam, kita ibadah sudah memberikan persembahan, dan kita pulang tidak ada. Yang ada kita boleh bawa pulang dari gereja ini. Tetapi kalau sudah tidak mengeraskan hati, saudara terima saja firman itu dengan baik. Relakanlah firman itu mengkoreksi kehidupan kita. Dan lakukanlah di dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang kekasih. Saya percaya orang-orang yang keras hati itu tidak akan pernah bisa bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Imannya pasti tidak akan pernah bertumbuh. Karena dia tidak mau diajar, karena dia tidak mau menerima teguran. Sama dengan kalau anak kita hatinya keras, kita buat pun nasihat, tetap aja biasanya orang yang mengeraskan hati itu orang yang terlalu punya prinsip di dalam hidupnya. Dia prinsip, dalam bahasa Batak, orang yang parhata sada, kira-kira begitu. Pokoknya apa yang dia katakan, itulah yang benar. Seperti orang-orang ateis. Orang-orang ateis itu seperti itu. Dia tidak akan pernah bisa terima apa kata orang lain. Yang dia bisa terima adalah perkataannya sendiri. Keinginannya sendiri. Dia itulah yang terima. Nah sebetulnya firman Tuhan ini kan harus bisa menembus hati yang keras. Firman ini harus dia bisa menghancurkan batu yang keras. Sebab dilambangkan firman itu seperti air yang menetes. Air yang menetes kepada batu yang keras. Lama-lama air itu menetes. Dan batu itu bisa pecah. Tidak mesti harus dipukul. Firman Tuhan bisa juga seperti gada. Seperti palu yang besar, seperti godam. Yang bisa menghantam, hancur. Saudaraku yang kekasih, saya mau firman itu dengan lemah lembut masuk. Menegur hati kita. Sebab di dalam manusia itu ada jiwa, roh, dan tubuh. Di luar lingkaran paling luar itu adalah tubuh. Yang di tengah jiwa. Yang terakhir itu roh. Kalau firman datang hanya sebatas di dalam tubuh. Di luar. Di luar itu seperti apa? Sama dengan ketika saudara saya berkhotbah ini, saudara manggut. Atau mungkin juga ada yang tidur. Nah, itu masih di luar itu. Masih direspon, masih duduk dengan tertib. Dengarkan khotbah itu, kadang apalagi kalau kita lagi sedang berkhotbah lalu dia buka HP. Ya. Nah, itu masih di luar. Nah, ketika firman itu masuk ke jiwa, ke perasaannya, ke pikirannya, itu sebabnya susahnya pengkhotbah itu di situ. Kami harus menyampaikan firman ini dalam bentuk bagaimana logika jemaat itu mengerti. Bukan sebatas hanya ngomong babah-babah. Tidak ada logikanya, tidak faktanya, tidak ada dasar rasionya. Nah memang sulitnya di situ. Maka kami senantiasa memohon petunjuk, memohon roh Tuhan bisa menerjemahkan, bisa menyampaikan kepada jiwa saudara. Firman itu bisa masuk kepada jiwa saudara yang tadinya keras. Bisa dia masuk. Ya saudaraku yang kekasih, saya berdoa biar Roh Kudus yang menyampaikan, meneruskan firman ini. Kalau saya siapa? Saya hamba Tuhan yang kecil. Ya. Itu saya hanya bisa menyampaikan, meminta Tuhan Roh Kudus bagaimana Tuhan firman ini bisa masuk di dalam setiap pendengar jemaatmu. Supaya firman itu saudaraku bermanfaat. Supaya akhirnya ketika firman masuk kepada jiwa saudara, ketika saudara mendengar,
Salah satu contoh firman Allah berkata, bertobatlah tetapi jiwamu berkata tidak. Firman Allah berkata, berikanlah, jiwamu berkata tidak. Ngapain? Ya kan? Nah, di sini peperangannya, saudara. Bertahun-tahun kita berperang di sini. Saya takut 3,5 tahun murid-murid ini juga berperang antara jiwa dan firman Allah yang disampaikan oleh Yesus dan jiwa mereka tidak menerima dengan baik. Hanya sebatas di kulitnya saja, hanya sebatas di luar saja. Nah, ketika Yesus mengajak mereka ke bukit, mereka diajak berdoa dan mereka tidur. Sehingga Yesus berkata, supaya kamu berjaga-jaga, supaya kamu tetap. Nah, saudaraku yang kekasih, saya mau biarlah Tuhan menolong kita lewat firman Allah ini sehingga jiwa kita itu mau dibentuk oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, kenapa di gereja kalau ada jemaat yang baru dikatakan pertambahan apa? Jiwa. Nggak pernah dibilang selamat datang tubuh-tubuh baru. Pasti dikatakan jiwa. Jadi kalau Allah melihat dari surga, kita ini adalah jiwa-jiwa yang kita lihat. Dilihat oleh Dia. Bukan tubuh-tubuh. Bukan pakaian. Bukan kulit seperti saya pakai jas, ya kan? Tetapi apakah jiwa di dalamnya ini yang dilihat? Jiwa kita sekarang ini bersekutu beribadah ini, apakah kita sudah menundukkan? Apakah kita sudah tersungkur jiwa kita ini? Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, emosi. Bisa saja orang kelihatan dia nampak seperti orang yang melawan tapi jiwanya enggak. Ya kan? Tubuhnya seperti orang yang melawan tapi jiwanya tidak. Yang lebih repot itu tubuhnya seperti orang yang tidak melawan tapi jiwanya melawan. Pernahkah saudara kalau kita punya anak, kita suruh dia seperti ada di dalam Alkitab perumpamaan disuruh ke ladang, lalu anak yang satu berkata, "Ya Pak, saya akan pergi." Tapi dia enggak pergi. Ada juga ketika bapaknya berkata, "Pergilah ke ladang," dia berkata tidak, tetapi dia pergi. Nah, saudaraku yang kekasih, yang penting sekarang kalau kita berhubungan bersekutu dengan Tuhan adalah sebetulnya jiwa kita ini harus benar-benar kita sungguh-sungguh merendahkan. Kita rendahkan di bawah kaki Tuhan. Supaya kita pulang dari tempat ini akan merasakan manfaat. Kehadiran kita menjadi menyenangkan hati Tuhan. Kehadiran kita ini di sini memuji-muji Tuhan, diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, saya mau saudaraku yang kekasih jemaat sekalian, kita harus memiliki jiwa-jiwa yang tidak jiwa-jiwa yang keras, tetapi jiwa-jiwa yang penuh dengan penundukan, kesetiaan kepada Tuhan. Haleluya. Dan yang selanjutnya saudaraku yang kekasih, mengapa mereka tidak percaya? Adalah mungkin karena mereka juga belum menerima Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang akan memberikan, menyaksikan kepada roh kita. Ya kan? Karena di dalam jiwa, kalau hanya di dalam jiwa firman itu akan cepat akan hilang. Tetapi kalau sudah masuk di dalam roh, kita akan masuk dalam poin yang ketiga, roh. Jadi rohmu sekarang adalah sebetulnya harus, jiwa itu harus tunduk kepada roh.
Tubuh itu harus tunduk kepada jiwa. Jadi sekarang ini roh, Yohanes berkata, kita ini adalah seperti roh-roh. Kenapa rohani? Spiritual, rohani, roh. Di pemandangan Allah kita ini adalah roh. Roh-roh yang hidup. Roh yang hidup, roh yang tinggal di dalam tubuh. Bukan tubuh-tubuh, tetapi roh. Karena roh inilah yang sampai kepada kekekalan. Tubuh akan tetap hancur. Tetapi jiwa dan roh itu sampai kepada kekekalan. Karena waktu di dunia ini ada perubahan karakter. Di surga tidak ada lagi perubahan karakter. Ya, bukankah ada ilustrasi ketika Petrus ada seorang yang baru bertobat. Ya, ini saya coba pinjam pakai nama, kebetulan namanya dari sini si Andreas. Bukan Andreas ini maksud saya. Ada yang bernama Andreas. Ya. Lalu dia naik motor, Andreas ini belum bertobat. Ya kan? Lalu dia merokok, bebas apa, dia naik motor, dia tabrakan. Lalu dia naik ke surga. Lalu Petrus penjaga pintu surga. Lalu dicek, masuk satu-satu. Lalu waktu masih dalam antrian di surga, Andreas ini udah asam nih mau ngerokok. Lalu dia buka rokoknya, dia ngomong sama Petrus, terus punya korek nggak? Lu mau ngapain? Ini nih mau nyalain ini. Ya udah, lu kalau mau ada api mah di sono no, sebelah kiri. Maksudnya pergi aja ke sono ke neraka. Bukan, maksud saya bukan kalau ngerokok itu masuk neraka, enggak juga ya kan. Maksud saya inilah coba karakternya orang yang masih harus di dunia ini harus diperbaiki karakter itu. Bukan nanti setelah di sorga enggak ada lagi. Karena di sorga itu sudah adalah kita harus memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan, kita sudah penuh dengan kemuliaan karena kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan. Nah saudaraku yang jadi waktu kita sekarang gereja ini kan sebetulnya adalah merupakan satu bengkel pembentukan karakter. Karakter-karakter yang bohong, karakter-karakter yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, disinilah diperbaiki, dibentuk. Supaya karakter itu apa sih karakter? Karakter itu adalah suatu kebiasaan yang terus-menerus kita lakukan, lalu itu berpola, lalu terbentuklah karakter. Kalau semakin hari perbuatan yang terus-terus kita lakukan, contohnya saja kalau setiap hari kita bohong, terus kita bohong, akhirnya kita menjadi berpola itu kebohongan itu di dalam hidup kita. Dan kita akan sukar lagi berubah, karena sudah menganggap itu biasa. Nah itu yang penting, itu sebabnya gereja itu adalah pembentukan karakter, bagaimana gereja jemaat itu menjadi jemaat yang berkarakter seperti Kristus. Dirubahlah di sini, dibentuklah di sini. Nah dengan cara bagaimana macam-macam gereja mengajarnya. Ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang pakai alat peraga, ada yang langsung to the point, ada yang langsung berbagai cara lah dibuat. Nah sebetulnya tujuannya itu sama. Bagaimana gereja itu semakin hari semakin dia bertumbuh dewasa, semakin dia mengarah kepada kesempurnaan, sehingga seluruh jemaat itu adalah menjadi jemaat yang sudah siap masuk surga. Haleluya. Nah saudaraku, itu sebetulnya. Itu sebabnya gereja kita masih tetap memakai pengajaran-pengajaran yang Alkitabiah 100% adalah dari Alkitab. Tidak ada lain selain daripada firman Allah saja yang disampaikan, dan firman Allah inilah sebetulnya yang diajarkan kepada jemaat. Jadi kalau ada pengajaran di luar daripada firman Allah, daripada Alkitab ini, jangan pernah engkau percaya menerima. Hanya pengajaran yang dari Alkitab inilah yang kita terima menjadi pengajaran yang membuat kita semakin hari akan semakin lebih dewasa
kepada Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih, roh itu harus benar-benar kita diurapi oleh Tuhan. Dalam bahasa Yunani dikatakan diurapi adalah durea. Rohmu harus dibungkus dengan Roh Kudus, rohmu harus diurapi dengan Roh Kudus, sehingga rohmu itu diperbaharui dari kata digosok. Jadi rohmu digosok seperti batu akik yang kalau digosok, lama-lama dia mengkilap. Nah rohmu itu semakin hari dia harus semakin dilengkapi, digosok terus, diperbaharui. Sehingga tahun demi tahun perjalanan iman kita akan kita semakin lebih membaik. Itu sebabnya dalam kitab Perjanjian Lama dia akan semakin terang benderang. Semakin terang. Tidak ada yang tersembunyi. Rumah tangga kita, istri kita semakin hari dia semakin terang benderang. Suami juga semakin hari semakin terang benderang. Tidak ada lagi selip-selipan di sana sini. Tidak ada di dompet di sini 100.000, di sini 20.000, di sini tidak ada lagi. Sudah terang benderang apa adanya. Nah, saudaraku, kan ini sekarang yang harus kita perbuat. Ya, kita harus hidupi firman Allah ini, lakukan di dalam kehidupan kita sehingga kehidupan kita semakin hari semakin layak di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku, firman Allah hari ini mengingatkan kepada kita ada beberapa hal bahwa kita harus yakin dan percaya. Kalau pada murid waktu itu mereka tidak percaya, tidak yakin bahwa Yesus telah bangkit, tetapi ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, maka mereka justru menjadi jemaat yang militan, menjadi jemaat yang menyerahkan hidup lagi seperti Petrus. Dia berkata, kalau Yesus disalibkan kaki ke bawah, kepala ke atas, aku kepala ke bawah, kaki atas. Mereka semakin lagi memberikan hidup mereka, bekerja. Karena ada Roh Kudus di dalam dirinya, karena Roh Kudus itulah yang semakin hari menciptakan satu keyakinan yang hebat. Nah saudaraku yang kekasih, kalau kita lihat di dalam firman Allah ini, ketika Yesus mengatakan mereka tidak percaya, mengapa kamu tidak percaya? Justru tetapi ayat selanjutnya mereka justru diutus oleh Yesus. Dikatakan justru pergilah kepada seluruh dunia, beritakanlah firman. Nah, saudaraku yang kekasih, nah, kalau saja murid ini belum diselesaikan mengenai ketidakpercayaannya bahwa Yesus telah bangkit, maka itu menjadi masalah. Itu sebabnya Yesus tidak langsung naik ke sorga, dia harus menampakkan diri, dia harus mengklarifikasi kepada para murid bahwa dia bangkit supaya mereka bisa semakin bisa dipakai, bisa memberitakan Injil, bisa menyampaikan kabar baik ke seluruh dunia. Itu sebabnya pemberitaan firman Allah dimulai dari 11 orang. Kenapa 11? Yudas tidak masuk hitungan karena Yudas telah mengkhianati. Dari ke-11 orang inilah banyak yang pergi ke India, menyebar ke Asia, seluruh negara. Itu sebabnya sekarang di dunia ini ada kurang lebih 5 miliar atau penduduk dunia sekitar 6 miliar. Tetapi 3 atau 4 miliar itu sudah menjadi pengikut Kristus. Oleh pemberitaan yang dimulai dari 11 orang. Dan gereja-gereja sekarang berkembang. Gereja-gereja sekarang seperti di Cina, di mana-mana sekarang gereja. Firman Allah diberitakan, kuasa Tuhan, mujizat Allah dinyatakan. Dan pada sampai akhir zaman ini saudaraku yang kekasih. Itu sebabnya saya mendorong seluruh jemaat Tuhan. Supaya jangan pernah ragu, percaya bahwa janji Tuhan itu telah terpatri dalam hidup kita. Janji Tuhan itu ada. Masalah datang silih berganti, percaya tetap janji Tuhan tetap setia di dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan, boleh memberkati kita. Bagi Yesuslah kemuliaan kekal sampai selamanya. Haleluya. Kita angkat puji buat Tuhan, kita bangkit berdiri. Ku percaya janjimu ajaib. Mungkin lagu ini lagu baru bagi kita, tetapi ini lagu lama. Kita ikuti saja. Haleluya.
sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku, Kau selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar kasih setiamu, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti, mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya. Mari angkat tangan. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya janji-Mu